Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi marak soal spirit doll, yakni boneka spirit doll. Spirit doll ini diyakini memiliki arwah gentayangan yang masuk kepada boneka tersebut. Ya, secara eksplisit memang boneka itu ya benda mati. Namun jika dia diyakini sebagai ya seperti arwah-arwah yang masuk, yaitu nggak ada bedanya dengan jelangkung. Jelangkung yang ada ya dia mengundang jin sebetulnya. Pada dasarnya ya dia benda mati, nggak mungkin datang jin atau apa, kecuali dia diyakini justru setan itu akan masuk. Sepertinya setan itu sangat menyukai dengan hal-hal yang demikian. Karena apa? Seperti anak yang melihat mainan. Jadi saat dia diundang, merasa ada yang memanggil dia, maka dia akan masuk. Jadi kita tersugesti bahwa benda ini memiliki arwah. Namun saat setan itu sudah masuk, maka ya dia hanya menipu kita saja, para manusia, ditipu. Namun saat kita melihat dari sisi gaib, tentu mengundang ini ada niatan, yakni sebagai subliminal message dalam orang-orang satanis. Jadi mereka ini sedang mempropagandakan bahwa agama baru, ya ini menyembah setan ini adalah hal yang lumrah, hal-hal yang normal. Jelas ini adalah kesesatan dan kesyirikan dalam perspektif hukum Islam. Namun tidak semua argumen ini diyakini sebagai kesyirikan. Kenapa tidak dikatakan sebuah kesyirikan? Karena dia sendiri tidak meyakini bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan itu ya mereka kaum satanik. Jadi kalau kita melihat dari perspektif hukum Islam, ya jelas itu kesyirikan, bukan kebenaran. Namun hukum sudut pandang mereka yaitu Tuhan mereka gitu. Namun kita sebagai orang Islam ya tentu itu adalah sebuah kesyirikan, nggak boleh kita yakini, ya kan? Nggak benar. Karena apa? Setan kok dijadikan Tuhan? Memang setan itu bisa ngasih apa sama kita? Bisa ngasih apa untuk kalian? Hanya bisa ngasih kesesatan dan menipu. Sedangkan para penyembah setan itu mana ada yang bahagia? Ujung-ujungnya pada penderitaan. Mereka pasti minta tumbal, minta darah. Nggak mungkin tanpa upah mereka memberikan sebuah duniawi kepada kalian. Kalian dikasih sebuah jabatan, sebuah harta, tentu akan ada yang diambil oleh mereka, yakni ya entah itu dari darah, nyawa, atau kesehatan kamu yang diambil. Tentu semuanya tidak ada yang gratis, karena setan itu hanya menipu, memasukkan ke tangan kanan itu, memasukkan kantong itu lewat tangan kanan, mengambilnya dari tangan yang kiri gitu loh. Jadi sebenarnya harta-harta kita juga gitu loh, rezeki yang sudah Allah tetapkan pada kita. Nggak ada urusannya sama menambah atau mengurangi rezeki. Setan itu hanya menambah kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kesesatan. Waliyaidubillah min dzalik. Sebetulnya mereka adalah subliminal message. Hati-hatilah kawan, karena kaum satanis kalau sudah mulai terang-terangan begini, orang-orang agamis tentu sangat hati-hati karena perangkap-perangkapnya sangat banyak. Yaitu subliminal message yang sering kita dengar ya dari musik, dari media-media sosial, dari media massa, dari media-media yang lain. Itulah bahayanya kehidupan yang tidak dikontrol oleh agama. Kita sebagai orang yang beragama tentu harus sadar bahwa hal begini itu bukan dianggap remeh, ini dianggap serius. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.